Sejumlah petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat melakukan penggerebekan di Kampung Darurat Narkoba Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Petugas menyergap dan menggeledah sejumlah orang yang diduga usai membeli dan mengkonsumsi narkoba. Petugas menggeledah barang bawaan mereka dari jalan umum hingga masuk ke dalam gang. Selain itu, petugas juga turut menyisir rumah yang diduga sebagai lumbung tempat penyimpanan dan konsumsi narkoba. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah paket kecil narkoba yang disimpan di celah tembok. Seekor anjing pelacak diterjunkan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba di Kampung Boncos ini. Hasilnya 46 orang diamankan, namun hanya 42 orang yang terdiri dari 40 pria serta 2 wanita yang positif mengkonsumsi sabu. Polisi juga mengamankan barang bukti 10 kg sabu, sejumlah paket kecil sabu siap edar, alat hisap, serta senjata tajam. Dari 10 kg ini akan dipasok ke wilayah Kampung Boncos ini sebanyak 2 kg. Ini barang berasal dari jaringan Malaysia, masuk melalui Aceh dan dikirim langsung ke Jakarta, dan kita amankan di salah satu hotel di kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Guna kepentingan pengembangan, 46 orang berikut barang bukti narkoba jenis sabu digelandang ke Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Di gelapnya malam dan ombak tinggi, petugas gabungan BNN Pusat dan Bea Cukai Batam menghentikan laju kapal Legend Aquarius di perairan Tanjung Balai Karimun. Kapal mini kargo berbendera Singapura ini berlayar dari Johor, Malaysia dengan tujuan Singapura. Kapal milik pengusaha Singapura ini dilaporkan membawa 13 orang dan narkoba jenis sabu dalam jumlah besar. Petugas yang menggunakan anjing pelacak kemudian menemukan bungkusan berisi sabu yang disimpan di ruang mesin. Sebanyak 106 kg sabu tersebut diketahui milik 3 warga negara India yang sebelumnya ditugaskan pemilik kapal asal Singapura sebagai mekanik kapal. Namun ketiganya, yakni Govinda Syami, Raju Mutu Kamaran, dan Selva Durai Dina Karan tidak ada dalam daftar manifest 10 kru kapal ini. Dalam pemeriksaan sementara, 106 kg sabu dimasukkan ke ruang mesin saat kapal bersandar di Johor Bahru, Malaysia. Modusnya, ya tadi saya sudah jelaskan, mereka memodifikasi tangki kapal. Di dalam tangki minyak itu ada lagi tangki kecil yang dibuat oleh mereka untuk masukkan barang itu. Jadi ini modus baru yang kita temukan. Di dalam tangki ada tangki yang dibuat untuk memasukkan barang. Ya, untuk saat ini dari pengakuan mereka akan ke Australia. Berada di wilayah perbatasan dengan negara luar, perairan Kepri memang kerap menjadi pintu masuk narkotika dari bandar jaringan internasional. Saat ini BNN masih mendalami siapa pemesan sabu yang diduga berasal dari Myanmar ini, termaksud keterlibatan pemilik kapal. Ketiga tersangka sendiri masih berusaha berkelit saat dimintai keterangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Dalam upaya menjaga ketertiban dan ketentraman umum di Kota Padang, sejumlah petugas Satpol PP melakukan pengawasan dan razia pekat di sejumlah penginapan dan kos-kosan yang ada di kawasan Padang Utara, Kota Padang. Di salah satu hotel atau penginapan, petugas mendapati sejumlah pasangan muda-mudi yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa tengah berduaan di dalam kamar tanpa surat pernikahan. Satu persatu kamar di penginapan tersebut digeledah petugas dan mendapati sejumlah pasangan di luar nikah yang tengah asik indahoy. Selain menyasar penginapan dan hotel, petugas juga melakukan razia di sejumlah kos-kosan. Dalam razia pekat ini, sebanyak 21 orang pasangan ilegal berhasil terjaring dan digelandang ke Mako Satpol PP. Kos-kosan dan hotel yang terindikasi melakukan praktek yang tidak sesuai dengan ketentuan dan melanggar peraturan daerah nomor 11 tahun 2005. Berapa orang? Razia ini digelar setelah maraknya praktek prostitusi dan maksiat di sejumlah penginapan dan kos-kosan yang berkedok syariah yang selama ini meresahkan masyarakat Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga yang diduga berafiliasi dengan OPM ditembak aparat TNI.
Akibat kejadian ini, Kabupaten Puncak Jaya, Papua tengah memanas. Situasi di Kabupaten Puncak Jaya kembali memanas setelah terjadi penembakan yang dilakukan aparat TNI terhadap 3 warga yang diduga merupakan simpatisan kelompok OPM pimpinan Teranus Enumbi. Dari hasil penindakan yang dilakukan aparat TNI berhasil mengamankan 1 buah senjata api rakitan dan 1 buah bendera bintang kejora di salah satu kios milik warga yang berada di distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya. Setelah kejadian penembakan tersebut, ketiga jenazah kemudian dibawa ke RSUD Distrik Mulai untuk penanganan medis. Dari ketiga warga yang ditembak aparat, salah satu warga diduga merupakan kepala kampung Porbalo, Distrik Dokome, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Peristiwa tersebut kemudian memancing kemarahan warga hingga melakukan pengerusakan dan membakar beberapa kendaraan milik TNI, Polri, dan pejabat pemerintah setempat. Erwin Rombi sendiri sudah menjadi DPO kepolisian sejak tahun 2018, yaitu tindakan pidana menyerang aparat keamanan. Termasuk pada akhir-akhir ini sudah melakukan penyerangan tukang ojek masyarakat sipil di wilayah tersebut. Sehingga jelas bahwa gerombolan ini adalah memang meresahkan. Ya, bukan hanya menyerang pada aparat, tapi juga menyerang masyarakat sipil. Hingga saat ini aparat TNI Polri masih terus melakukan koordinasi dengan massa dan meningkatkan pengamanan di wilayah tersebut. Dari Papua Tengah, Papua, Freddy Numboba, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil di kota Semarang jatuh tersungkur usai menjadi korban penjamretan saat hendak berbelanja makanan. Meski harus kehilangan sejumlah uang dan handphone, beruntung janin korban dalam keadaan sehat. Inilah rekaman CCTV saat aksi penjamretan yang dialami Dani Ratnasari, warga Dinar Asri, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku dengan mengendarai sepeda motor menarik dompet yang dibawa korban yang sedang berjalan bersama anak perempuannya. Kerasnya tarikan membuat korban jatuh tersungkur, sementara anak korban menangis histeris melihat ibunya terjatuh. Warga yang ada di lokasi berusaha mengejar pelaku, namun usahanya sia-sia. Ibu-ibu di situ ada motor, tidak tahu warna apa, tapi jumper merah. Pakainya jumper merah. Ada ibu-ibu jatuh, terus tangan kirinya kok gini, oh jambret. Saya langsung balik arah ngejar, tapi tidak ketangkep. Terus karena ada talinya kan nyantol di tangan pergelangan tangan, jadi saya ketarik, saya jatuh itu tadi. Ini kondisi jenengan gimana, Mbak? Alhamdulillah tadi habis periksa ke dokter enggak apa-apa sih, alhamdulillah saya sama. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan ke Polsek Tembalang dan saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan pihak kepolisian. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Sebuah toko emas di Kabupaten Bagas Selatan digasak perampok menggunakan sepeda motor. Pemilik dan warga sekitar tidak berani melawan lantaran pelaku membawa senjata api dalam melancarkan aksinya. Sebuah toko emas di Desa Payung, Kecamatan Payung, Kabupaten Bangka Selatan digasak perampok diduga menggunakan senjata api. Aksi nekat perampok yang terjadi di tengah hari ini terekam CCTV. Abi, pemilik toko emas yang menjadi korban perampokan, mengaku kaget dengan aksi perampokan tersebut. Pelaku yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba turun dari sepeda motor yang diboncengi teman pelaku, langsung memecahkan kaca etalase toko emasnya menggunakan palu. Korban dan warga tak berani melawan saat pelaku mengambil perhiasan emas lantaran ditodong menggunakan senjata api. Korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah dan hingga saat ini masih trauma. Iyalah, maka masyarakat ini ya dia lihat ada beton nggak berani lah dia. Naik itu waktu kesini pakai motor, motor emek. Kalau orangnya pakai jaket, dia pakai helm itu kan nggak kelihatan wajahnya, karena kacanya gelap gini. Apa bos yang diambil ya bos? Itu kelihatan cincin semua dia.
Tim gabungan Polres Bangka Selatan dan Polsek Payung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan terus menyelidiki kasus tersebut. Selain telah mengumpulkan beberapa barang bukti, tim gabungan juga telah meminta keterangan dari korban. Baik dari mana datang, kemana pergi, tetap kita akan kumpulkan semua. Sementara masih bekerja, anggota masih bekerja. Untuk korban tetap akan kita minta lebih detail ya. Untuk kejadian tersebut ya kita harapkan ada petunjuk tambahan juga. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan tetap tenang mengingat tim gabungan terus memburu pelaku. Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang preman yang biasa memalak sopir truk di Bangkalan Madura ditangkap polisi. Saat beraksi, pelaku tidak segan-segan mengancam korbannya dengan senjata tajam jika permintaannya tidak dituruti. 80 kilo. Aksi pemalakan dilakukan pria ini pada sopir truk di Jalan Dumaja, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan Madura. Bahkan sopir dan kernet truk sempat diancam dengan pisau lipat oleh pelaku dan dirampas handphonenya karena menolak memberi uang Rp500.000. Polisi yang mendapat laporan kemudian membekuk pelaku pemalakan di rumahnya. Dari hasil pemeriksaan polisi, diketahui bahwa aksi pemalakan pelaku sudah berlangsung sejak lama. Namun baru kali ini ada sopir truk yang berani melapor ke polisi. Dalam setiap aksinya, pelaku selalu membawa pisau lipat untuk mengancam para korbannya. Pelaku selalu minta uang ratusan ribu rupiah sebagai biaya pengawalan melewati jalur yang dijaganya. Jika diberi uang tidak sesuai jumlah yang diminta, pelaku akan menodong sopir dengan pisau lipatnya dan tidak segan-segan merampas barang berharga milik korban. Yang bersangkutan ini pura-pura menulis surat dan pada ketika tidak dikasih duit, tersangka ini merampas handphone sopir tersebut. Nah, ini yang sempat viral. Tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Bangkalan Madura, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang akhirnya menghirup udara bebas. Ia dibebaskan setelah menjalani masa hukuman 1 tahun penjara di Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Indramayu atas kasus penodaan agama. Panji Gumilang keluar dari lapas Rabu pagi sudah ditunggu oleh kerabat dan pengikutnya di depan pintu utama lapas Indramayu. Panji Gumilang sebelumnya divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Indramayu atas kasus penodaan agama. Vonis terhadap Panji Gumilang terjadi dalam sidang terakhir pada tanggal 20 Maret 2024 lalu. Setelah menjalani kurungan penjara dikurangi masa penahanan, Panji Gumilang pun dinyatakan bebas. Sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Indramayu, Heru Sulistiono, membenarkan atas pembebasan Panji Gumilang. Panji Gumilang di dalam lapas Indramayu ini samalah dengan warga binaan melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di lapas. Yang jemput pas bebas itu keluarga dan penasihat hukumnya. Selama menjalani penahanan di lapas kelas 2B Indramayu, Panji Gumilang sering melakukan olahraga dan berbaur dengan narapidana lain. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga pengemudi begantuk, sebuah mobil yang ditumpangi satu keluarga terjun ke parit sedalam 3 meter di Kecamatan Pasar Kebis, Kabupaten Tangerang, Banten. Proses evakuasi korban dari dalam mobil berlangsung dramatis karena mobil dalam posisi miring. Sejumlah warga mencoba mengevakuasi penumpang mobil SUV yang turun ke parit sedalam 3 meter di Kecamatan Pasir Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Posisi mobil yang dalam kondisi miring di dalam parit, sementara kondisi penumpang yang mengalami syok sempat menyulitkan proses evakuasi. Setelah 15 menit kemudian, 7 penumpang yang merupakan satu keluarga ini berhasil dievakuasi dan para korban yang mengalami luka langsung dibawa ke klinik terdekat. Menurut keterangan saksi, mobil awalnya melaju dari kawasan Regensi 2 menuju Kota Bumi, melaju dengan kecepatan tinggi.
Pengemudi yang diduga mengantuk membuat mobil hilang kendali hingga akhirnya terjun ke dalam parit setelah sebelumnya menabrak trotoar jalan. Mobil dari arah sana itu katanya udah oleng. Jadi katanya itu orangnya ngantuk dari sana sampai sini itu udah parah mungkin. Makanya sampai ngebuang ke kali. Usai mengevakuasi korban, mobil kren didatangkan ke lokasi untuk mengevakuasi mobil dari dalam parit. Kasus kecelakaan kini ditangani Polsek Pasar Kemis. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak manajemen Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad John Sintang menyampaikan permohonan maaf atas insiden viral sopir ambulans menurunkan jenazah di jalan karena keluarga korban tidak mampu membayar biaya tambahan BBM. Pihak rumah sakit berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan profesionalisme kepada masyarakat. Manajemen RSUD ADM John Sintang meminta maaf atas insiden viral yang melibatkan sopir ambulans yang menurunkan jenazah di jalan karena keluarga korban tidak mampu membayar tambahan BBM. Permintaan maaf ini disampaikan langsung oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah AD Muhammad John Sintang, Ridwan Tony Asiholan Pane. Pane menyampaikan bahwa atas nama direksi dan jajaran manajemen rumah sakit memohon maaf secara tertulis terkait pelayanan ambulan khususnya kepada keluarga korban. Pane menegaskan bahwa sanksi terhadap oknum tersebut akan mengikuti aturan kepegawaian yang berlaku mengingat yang bersangkutan adalah seorang pegawai negeri sipil. Seperti tadi kita sudah diskusi ya kita juga sudah minta maaf ya, memang tidak semua supir ada oknum lah ya, dan kita juga sudah minta maaf. Itu kan sudah ada uang supir, rawat, bensin, jadi semuanya sudah dibayarkan. Nanti ya kalau dia sudah kerja ya bisa diapakan lah. Yang bersangkutan adalah pegawai negeri, tentunya kita sesuai dengan mekanisme aturan pegawai negeri. Diketahui sebelumnya sebuah ambulans membawa jenazah seorang anak dari RSUD ADM John menuju rumahnya di Nanga Mau. Biaya pemulangan jenazah dari rumah sakit menuju rumah duka sudah diurus pihak rumah sakit. Namun saat dalam perjalanan tiba-tiba sang sopir meminta uang kepada keluarga pasien sebesar Rp1 juta. Keluarga pasien yang tidak memiliki uang, sopir ambulans meminta sebesar Rp500.000. Merespon permintaan tersebut, pihak keluarga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki uang. Setelah itu sang sopir menurunkan jenazah dan pihak keluarga untuk mencari ambulans lainnya. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi berbahaya dengan nekat melawan arah dilakukan sejumlah pengendara roda 2 demi menghindari razia yang digelar petugas kepolisian di kawasan Senen, Jakarta Pusat Rabu siang. Meski sejumlah pengendara berhasil lolos, namun tidak sedikit pelanggar yang terjaring razia. Demi menghindari razia, sejumlah pengendara yang tidak mengenakan helm di kawasan Senen, Jakarta Pusat langsung memutar arah dan masuk ke gang pemukiman warga. Bahkan tanpa memikirkan keselamatan diri dan pengendara lain, banyak pengendara yang nekat melawan arah di perlintasan kereta api. Meski sejumlah pengendara berhasil lolos, namun tak sedikit pelanggar yang hanya bisa pasrah saat dikenakan sanksi tilang. Kalau untuk melawan arah karena itu sudah menimbulkan bahaya kepada keselamatan pengendara yang lain juga, akan kami beri tindakan dengan penilangan seperti itu. Lanjut, operasi yang kami lakukan ini selama 14 hari, yaitu dimulai pada tanggal 15 sampai dengan nanti tanggal 28 Juli. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang pria di Semarang, Jawa Tengah menembak kucing ketua RT karena kesal kucing sering buang kotoran di halaman rumahnya dan juga menerkam burung merpatinya. Setelah menembak kucing Pak RT, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Usai aksinya viral, Imam Prasetyo, 35 tahun, warga Kerobokan, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Semarang Barat.
Imam menyerahkan diri setelah menembak seekor kucing di rumahnya pada Senin pagi. Tersangka mengaku jengkel karena kucing peliharaan ketua RT memakan burung merpati balapnya berharga jutaan rupiah. Ditambah lagi, kucing ketua RT juga sering buang kotoran di halaman rumahnya. Merekam. Narik terus Mati. mati terus pelayarnya putus. Gimana? Dilihat sendiri apa enggak? Kejadiannya itu lihat sendiri. Iya. Tersangka menyerahkan diri dengan membawa barang bukti berupa senjata softgun yang digunakan untuk menembak kucing. Yang bersangkutan melakukan penembakan kucing dengan menggunakan softgun merek Beretta 92F tipe M9 A1 ya, betul ya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 406 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah berencana melakukan pembatasan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Menurut Menko Luhut Panjaitan, pembatasan BBM bersubsidi akan dimulai pada 17 Agustus mendatang meski hal itu dibantah Presiden Jokowi. Lalu bagaimana pendapat masyarakat soal pembatasan BBM tersebut? Berikut laporan Ayu Pratiwi. Pemirsa, BBM, dan BBM seolah tak pernah selesai. Kasus BBM ini terus saja muncul setiap tahunnya. Baru-baru ini publik dibuat gempar dengan statement dari Menko Marves Luhut Binsar yang menyebutkan per tanggal 17 Agustus pemerintah akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi. Namun statement ini kemudian dipatahkan oleh Presiden Joko Widodo yang menyebutkan hingga saat ini pemerintah belum mengadakan rapat terkait kebijakan tersebut. Berbeda dari keterangan Presiden, Menko Airlangga justru menyebutkan nantinya di tanggal 1 September pemerintah akan melakukan sosialisasi terhadap BBM bersubsidi. Lantas bagaimanakah tanggapan masyarakat? Berikut tanggapan masyarakat terkait isu tersebut. Harapannya tetap diadakan, cuma dibatasin. Sekarang kalau kita lihat kan di jalanan tuh mobil Pajero aja masih pakai BBM subsidi. Nah itu aja dibatasin. Menurut saya untuk penerapannya ini masih belum efektif sih. Karena pasti bakal banyak lagi yang ngantri gitu kan. Dan penggunaannya juga kan masih belum terrealisasi dengan benar tuh. Jadi menurut saya kurang efektif sih. Dan pemirsa, bagaimanapun nantinya keputusan yang akan diambil oleh pemerintah, kita sama-sama berharap nanti keputusan tersebut tidak akan makin menyulitkan masyarakat. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Rizky Solehudin, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaftaran calon kepala daerah yang akan dibuka pada 27 Agustus mendatang tidak juga membuat elektabilitas Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep naik lebih dari 1% menurut hasil survei Litbang Kompas. Elektabilitas Kaisang yang rendah tidak menyurutkan Presiden Jokowi memberikan restu ke anak bungsunya untuk maju dalam pilkada. Nama Kaisang Pangarep, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, sekaligus sebagai putra bungsu dari Presiden Republik Indonesia, digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilkada 2024. Presiden Jokowi pun merespon kabar ini. Di Jawa Tengah bagus, di Jakarta juga bagus, karena ini kan semuanya wilayah Indonesia. Kaisang Pangarep belakangan diperhitungkan menjadi salah satu kontestan Pilkada 2024. Ia masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilgub Jakarta dan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Ismalia Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Ratusan aparatur sipil negara pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah melepas wali kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka hari Rabu. Sementara DPRD kota Surakarta juga telah menyetujui pengunduran diri Gibran dari wali kota Surakarta menuju wakil presiden. Inilah suasana Balai Kota Surakarta yang dipenuhi ratusan ASN dari berbagai organisasi perangkat daerah.
Mereka berbaris di kanan dan kiri jalan akses masuk utama Balai Kota untuk melepas Gibran Rakabuming dari Wali Kota Solo. ASN membawa sejumlah spanduk bertuliskan perpisahan dengan Gibran. Berbagai tulisan menyatakan terima kasih dan kesan selama kepemimpinan Gibran. Begitu keluar dari ruang kerja, Gibran mengapresiasi segenap kinerja ASN di Kota Surakarta selama 3 tahun kepemimpinannya. Gibran juga menyalami para ASN dan menyempatkan berfoto. Ya, terima kasih untuk segenap jajaran semua yang ada di Balai Kota. Ini kerja selama 3 tahun luar biasa sekali. Pelayanan baik, juga berjalan dengan baik, semuanya fast respon, dan sekali lagi terima kasih untuk kerja kerasnya semua yang ada di sini. Sementara Sekretaris Daerah Kota Surakarta juga mengapresiasi kinerja Gibran selama memimpin Kota Solo. Perangkat daerah itu jadi satu hal yang kita rasakan cukup positif untuk ASN dan birokrasi. Ya, beliau bisa membangun Kota Solo dengan 17 titik prioritasnya, itu jadi satu luar biasa. Kita sangat mengapresiasi kepemimpinan. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Surakarta menyetujui pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wali Kota Surakarta. Selanjutnya DPRD mengusulkan Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakosa untuk diangkat sebagai Wali Kota menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Desa wisata Hutan Pinus di lereng Gunung Slamet, Purbalingga, Jawa Tengah masih menjadi magnet liburan bersama keluarga. Wisatawan bisa rekreasi sambil menginap di tenda atau camping dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang asri. Penat dengan suasana hiruk-pikuk perkotaan, camping di Hutan Pinus di lereng Gunung Slamet bisa menjadi pilihan. Di wisata Lembah Asri Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah ini dijamin menawarkan kesejukan dan ketenangan. Lantaran terdapat hutan pinus dengan udara yang segar serta pemandangan alam yang indah. Untuk bisa bermalam di sini tidak perlu repot karena pengelola sudah menyediakan semua perlengkapan camping sampai dengan 150 tenda. Ada pula penginapan cottage unik berbentuk gentong kayu. Jumlahnya ada 3 bangunan berjejer dengan view Gunung Slamet. Satu cottage berisi 1 kamar lengkap dengan kamar mandi dan teras depan. Itu memang seninya beda, ngajarin anak dekat dengan alam. Ya pokoknya biar deket sama alam lah. Iya, lebih asik. Lebih adem, lebih asik, lebih seru lah. Lebih itu ya. Ya seninya beda lah. Tidak hanya untuk tempat menginap, di sini juga terdapat wahana Dinoland dengan berbagai miniatur dinosaurus, taman salju, hingga kolam renang. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi, A-News melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka healing di akhir pekan dan bosan dengan suasana ramai dan bising, lokasi wisata yang satu ini menawarkan suasana alam yang damai. Selain menawarkan suasana teduh dan panorama alam yang memukau, aliran Sungai Jalin di Kabupaten Aceh Besar ini juga nyaman untuk camping, berwisata air hingga arung jeram. Hamparan pepohonan dan teduhnya aliran sungai di Desa Jalin, Kecamatan Janto, Kabupaten Aceh Besar dijamin membuat siapa saja yang berkunjung merasakan kedamaian dan untuk sejenak melupakan hingar-bingar bisingnya kota.
Membelah dua desa, Sungai Jalin diapit hamparan bukit dengan aliran air yang bersih dan menghadirkan pemandangan indah. Ditambah lagi suara gemercik air sungai yang menenangkan membuat nyaman. Pengunjung mengaku sengaja datang ke wisata Sungai Jalin untuk camping bersama keluarga di akhir pekan, sembari bermain arung jeram dan wisata air. Dan untuk pemandian anak-anak cukup cocok dan bagus di sini. Beda dengan tempat daripada tempat yang lainnya. Ada kayak wisata-wisata misalnya kayak mau family time kayak itu kan bagus di sini. Bisa masak-masak, terus tempatnya asri. Saat hari libur dan akhir pekan, wisata Sungai Jalin biasanya ramai pengunjung yang datang untuk bersantai ataupun mencoba sensasi wisata air seperti arung jeram. Sebenarnya alamnya, selain jeramnya juga aman, alamnya juga indah. Banyak satwa-satwa yang masih banyak di sepanjang sungai, seperti berang-berang, burung, dan sebagainya. Jarak tempuh yang 1 jam 15 menit, semuanya aman untuk keluarga. Untuk sampai ke lokasi wisata Sungai Jalin, pengunjung harus menempuh perjalanan selama 60 menit dari pusat ibu kota Banda Aceh. Pengunjung bisa masuk ke lokasi wisata Sungai Jalin tanpa dipungut biaya alias gratis. Dari Aceh Besar Aceh, Syukri Sarifudin, iNews melaporkan.